Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan hal ini suara saya masih bindeng. Flu-nya ini bandel banget ya. Tapi tidak menyurutkan niat kami untuk tetap menghibur teman-teman semua di rumah dengan kisah horor misteri yang akan kami bawakan pada malam hari ini lagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang terus setia menonton, mendengar kisah di channel Lelaki Sejati ini. Dan buat yang belum subscribe, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Tidak berlama-lama. Kisah kali ini adalah kisah tentang sosok di pinggir hutan, di jalanan di pinggir hutan. Dan kisah sosok wanita ini selalu menarik untuk dibahas. Langsung aja, kisah nyata based on true story. Jangan lupa pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambah keseruan kita dalam menyaksikan kisah horor berikut ini. Perempuan misterius di seberang jalan. Bagi para traveler atau warga sekitaran Semarang, pastilah tidak asing dengan keberadaan jalan alternatif Semarang-Temanggung. Jalanan ini melintasi belantara yang berada di desa Sumowono, berada di dataran tinggi dan didominasi hutan. Jalanan Sumowono ini kerap kali disambangi kabut. Ditambah minimnya penerangan di sana, sehingga membuat kesan tersendiri bagi orang yang melewatinya, terutama di malam hari. Kisah ini berawal saat saya bersama 6 kawan saya, Ahmad, Fitri, Rahayu, Maya, Yola, dan Yusril melakukan perjalanan pulang ke kota Semarang selepas dari pendakian Gunung Sikendil Temanggung. Saat tiba di pusat kota Temanggung, kami pun singgah sejenak ke rumah kawan kami yang bernama Vega. Kurang lebih pukul 5 sore lah ya, kami pun akhirnya tiba di sana. Setibanya kami disambut Vega dengan berbagai makanan yang tersaji di kediamannya. Dan tanpa berpikir panjang lagi, kami pun langsung menikmati sajian yang ada. Terlihat semua kawanku sangat lahap. Ya mungkin dampak karena baru turun dari gunung ya. Kalau kita turun dari gunung itu kan di gunung kan makanannya seadanya ya. Ya paling keren tuh mie instan dengan nasi. Akhirnya setelah selesai sholat maghrib kami pun berpamitan untuk pulang dan melanjutkan perjalanan. Tapi kala itu langkah kami tertahan dengan ajakan Vega yang mengajak makan di kafe di dekat rumahnya kala itu. Karena ya tidak baik menurut kami jika menolak rezeki, akhirnya kami pun mengiyakan ajakannya. Saat makan memang mulailah terlihat wajah kami yang sangat kelelahan, terutama Maya. Jadi tanpa terasa, jam pun sudah menunjukkan pukul 19.45, tandanya kami pun harus melanjutkan perjalanan pulang. Estimasinya sekitaran 2 jam lah ya kami tiba di Semarang, itu pun kalau lancar. Nah jam 8 malam, kami pun akhirnya mulai melakukan perjalanan, tandanya kami akan melewati dingin dan gelapnya jalanan Sumowono. Pada saat perjalanan pulang, saya dan Yola kala itu berboncengan berada di barisan paling depan, lalu diikuti oleh Ahmad dan Fitri, Maya dan Rahayu, dan Yusril berada paling belakang. Nah, singkat cerita, kami pun sudah tiba di sebuah jalan gelap di antara hutan sebelum tugu perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Disinilah awal mula keanehan-keanehan itu datang. Maya, yang sudah sejak di rumah Vega terlihat paling lelah, tiba-tiba saja bertingkah aneh. Yang di belakangku masih kamu kan, Wi? Tanya Maya kala itu ke Rahayu. Rahayu yang mendengar pertanyaan Maya pun hanya menjawab, tapi mulai ketakutan juga lah. Rahayu yang sudah mulai merasakan keganjilan itu pun mulai berdoa dan membaca ayat kursi. Saat itu Maya berada di depan memegang kemudi mengendarai motornya. Maya yang sudah mulai bertingkah aneh pun sering melamun sepanjang perjalanan sampai-sampai mempengaruhi caranya berkendara kala itu. Nah Rahayu yang memang berada di belakangnya pun mulai berpikir yang tidak-tidak.
"Eh, kamu kenapa sih?" tanya Rahayu. "Tadi di tengah jalan aku melihat perempuan pakaian putih-putih dan rambutnya panjang." Sontak, ketakutan Rahayu pun semakin besar. Rahayu pun tak berhenti berdoa memohon keselamatan. Sekedar informasi, Rahayu ini belum memiliki keahlian penuh dalam mengendarai sepeda motor ya, sehingga sampai saat ini pun Mayalah yang akhirnya tetap berada di depan kemudi. Selain itu jalanan itu keadaannya sangat gelap, jadi mengharuskan motor untuk terus berjalan. Nah, Yusril yang berada di barisan paling belakang pun dia mulai nih merasakan gelagat Maya yang tidak seperti biasanya. Seringkali Yusril berkendara tepat di sebelah Maya, didempetin ya, berdampingan gini, hanya untuk mengajak Maya mengobrol untuk mendinginkan suasana, tapi usahanya nihil. Dan setelah agak jauh melewati tugu perbatasan, keadaan pun belum berangsur membaik. Maya semakin tak beraturan membawa motor hingga akhirnya Rahayu pun melihat tubuh Maya seperti ada yang menarik ke belakang. Aku nggak kuat. Aku pengen pingsan, ucap Maya setelah badannya tertarik. Mendengar ucapannya, Rahayu pun sontak meminta Maya untuk berhenti di pinggir jalan untuk bertukar posisi, walaupun di posisi itu sekalipun Rahayu tak yakin dengan dirinya sendiri. Dan ketika melihat Maya dan Rahayu menepi, Yusril pun kala itu mengikuti. "Kenapa yuk?" tanya Yusril ke Rahayu. Nggak apa-apa, biar aku gantiin aja nyetir motornya, jawab Rahayu. Dan Yusril pun yang memang sudah mulai paham lah ya dengan keadaannya, membiarkan dan menyuruhnya lekas kembali jalan. Sebelum berjalan, Rahayu di sini mengingatkan Maya dan Yusril agar membaca ayat kursi dan istighfar di sepanjang perjalanan ini. Di perjalanan, Maya yang kala itu terus berpegangan ke Rahayu hanya diam dan diam. Namun, Rahayu dan Yusril pun terus berusaha mengajak Maya mengobrol walaupun hanya dijawab sederhana dengan wajah yang lemas. Tapi Maya tetap sadar ya kondisinya sepanjang perjalanan. Setibanya di persimpangan Pasar Sumowono, saya dan Yola pun yang berada di depan mengecek semua rombongan dan terlihat semua ada di belakang. Dan setibanya di daerah Bandungan, jalanannya udah mulai agak ramai. Dan tanpa sadar, rombongan Ahmad, Fitri, Rahayu, Maya, dan Yusril saat itu sudah tidak terlihat lagi di belakang. Di situ saya pun mulai mengurangi kecepatan hingga akhirnya sampai di persimpangan jalan raya. Saya dan Yola pun berhenti menunggu. Tak lama Ahmad dan Fitri mulai datang. Sudah 10 menit. Maya, Rahayu, Yusril belum juga sampai hingga akhirnya mereka pun sampai. Tapi mereka terus saja berjalan tanpa menghampiri kita nih. Ya, seperti tidak menyadari keberadaan saya. Yusril hanya mengatakan nanti berhenti di Indomaret depan dengan wajah panik saat itu. Saya pun dan Ahmad hanya bertanya-tanya. Karena kami memang belum tahu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Ketika tiba di Indomaret, saya saat itu sangat terkejut ketika melihat Maya menangis sesenggukan di atas motor. Saat saya tanya, kenapa dia takut? Kala itu dia hanya menangis dan mengatakan, "Aku wedi, aku takut." Nah, tak lama setelah mengatakan aku wedi, tiba-tiba saja Maya jatuh pingsan sontak. Hal itu mengundang perhatian warga yang berada di sekitaran Indomaret. Maya pun lalu kami bawa duduk tepat di depan Indomaret dengan dibantu warga kala itu. "Banyak kenapa mas?" tanya salah satu warga yang ada di sana ya. Jadi saya saat itu menjawab, "Saya tidak tahu masalahnya. Kelelahan mungkin Pak. Karena kami memang baru turun muncak." Lalu akhirnya kami pun diberikan satu gelas air hangat untuk membantu menyadarkan Maya. Jadi saya juga coba saat itu mengeluarkan minyak angin dan lalu saya berikan ke Rahayu untuk menyadarkan Maya. Saat itu posisi Maya duduk dengan dibantu Rahayu, Fitri, dan Yola. Sekitar kurang lebih 10 menit lah ya, 10 menit pingsan. Akhirnya Maya pun sadar dan kembali menangis, lalu kembali berucap, "Aku takut, aku diikuti sampai di sini." Di sini, saya pun baru menyadari jika yang menyebabkan Maya seperti ini adalah hal-hal di luar nalar atau hal goib. Maya mulai bercerita apa yang sedang menimpanya. Dia mengatakan jika sejak di jalanan Sumowono hingga setibanya di sini, dia merasakan ada yang sedang mengikuti dan menempel di badannya. Leher dia terasa berat dan batinnya tuh benar-benar merasakan keberadaannya nih. Nah, setelah Rahayu dan Yusril menjelaskan, ternyata kami sudah terpisah menjadi dua semenjak di daerah Tugu perbatasan. Saya dan Yola yang mendengar jawaban Yusril membantah
Karena memang saat saya tiba di pasar Sumuwono, saya dan Yola memang benar-benar melihat mereka. Tapi Yusril dan Rahayu di sini kembali membantah dan meyakinkan jika rombongan kami sudah terpisah sejak di area Tugu perbatasan, sementara Ahmad dan Fitri terpisah dari saya setelah agak jauh melewati Tugu perbatasan. Saya yang mendengarkan hal itu bertanya-tanya, apa dan siapa yang saya dan Yola lihat kala itu di persimpangan Pasar Sumuwono? Ah, sudah. Yang penting kita kumpul lagi. Ucap Rahayu kala itu. Dan saat semuanya sudah normal, kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Tapi formasinya kali ini berubah. Maya berboncengan dengan Ahmad, Rahayu dengan Fitri, dan yang lainnya tetap. Kami bersyukur sekali saat itu Maya sudah kembali normal. Nah, Rahayu dan Fitri akhirnya berjalan paling depan, diikuti Ahmad dan Maya, Yusril, dan saya dengan Yola di belakang. Jadi, saya yang tadinya paling depan nih, sekarang di belakang. Di sepanjang perjalanan kami terus memperhatikan Maya. Ternyata benar. Ya kurang lebih 10 menit kami berjalan, tiba-tiba Maya kumat lagi. Dengan jelas saya melihat tubuh Maya kali itu benar-benar tertarik ke belakang sebelum akhirnya pun dia pingsan di atas motor. Ahmad yang kala itu mengetahui segera menarik tangan Maya dan Yusril juga yang menyadari langsung sigap menahan tubuh Maya dari belakang. 100 meter lagi ada masjid, kita berhenti di sana saja sekalian sholat isya. Ajakku saat itu. Sesampainya di masjid, kondisi Maya masih pingsan ya. Akhirnya saya dan Ahmad dan Yusril pun menurunkannya dari motor dan berusaha menyadarkannya. Tak lama, Maya pun sadar dan kembali menangis. Mbaknya masih ngikutin, Ma. Badanku berat, batinku merasakan. Kami semua bingung karena tak seorang pun dari kami yang paham masalah seperti ini. Kami hanya mengandalkan doa-doa yang kami bisa untuk menetralisir keadaan dan berharap agar keadaan lekas membaik. Nah, akhirnya setelah usaha kami pun berhasil, setelah keadaan membaik, kami semua pun akhirnya sholat isya secara berjamaah. Kala itu kami sholat di luar masjid karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan pintu masjid sudah terkunci. Saat itu saya pun yang mengimami sholat isya itu. Saat hendak mulai sholat, kala itu saya benar-benar terkejut. Karena dari ekor mata saya sebelah kanan kala itu, saya melihat ada perempuan berambut panjang berpakaian putih berdiri di sebelah kanan kami. Ya, kira-kira 5 meter dari tempat kami sholat. Saya yang memang kurang yakin, akhirnya pun sedikit menoleh ke arah kanan. Ternyata benar. Mata saya ini tidak salah. Dia berdiri di situ. Dan dia terus memperhatikan kami. Jadi jika saya coba deskripsikan, perempuan itu tuh berambut panjang dan acak-acakan. Mengenakan pakaian putih panjang dan sedikit lusuh. Wajahnya pun tertutupi rambutnya yang tergerai yang panjang. Apa ini? Lindungi kami ya Allah. Doaku dalam hati. Dan tanpa memikirkan begitu lama, saya pun memulai sholat isya walaupun dalam hati saya sangat ketakutan. Dan selama sholat saya pun memejamkan mata agar tidak melihat perempuan itu. Dan setelah kami pun berhasil menyelesaikan sholat isya, dan di saat saya salam, ternyata sosok itu sudah menghilang dari sana. Ketika saya melihat Maya, kala itu kondisinya sudah jauh membaik. Nah, setelah sholat, kami pun harus segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat bersiap-siap, Maya di sini memberitahu jika ada perempuan yang mengikutinya tadi dan memperhatikan kita semua saat melaksanakan sholat. Nah, saat saya coba bertanya dan memastikan ya, apakah sosok ini sama dengan apa yang saya lihat? Ternyata sama. Tapi syukurlah, sekarang keadaan sudah berangsur membaik dan saat perjalanan pulang pun sudah tidak ada lagi kejadian aneh. Nah, saat tiba di lampu merah, sekalipun kami bercanda untuk mencairkan suasana, mungkin memang diharuskan lekas keluar dari daerah sana karena setibanya kami di kota Semarang, semuanya sudah normal kembali dan Maya pun sudah pulih. Jadi selama di perjalanan, saya pun tidak menceritakan dari apa yang sudah saya lihat tadi di masjid agar semuanya tetap tenang. Nah, kurang lebih jam setengah 12 malam lah ya. Kami pun tiba di kota Semarang dan kami sepakat untuk mengantarkan Maya ke kontrakannya bersama-sama. Setibanya di kontrakan, kala itu memang wajah Maya masih seperti orang yang linglung ya. Tapi dia sadar dan menjawab ketika diajak bicara nih. Tak lama setelah itu pun akhirnya saya menitipkan Maya ke teman kontrakannya
dan ya memberikan kisi-kisi sedikit menceritakan peristiwa yang sudah menimpa Maya dengan tujuan agar tidak terkejut jika nanti Maya kambuh lagi selama di kontrakan. Hari pun berganti. Kala itu saya sudah melihat Maya di kampus lagi, kami pun kembali kumpul dan banyak menceritakan kejadian-kejadian menarik selama perjalanan kami. Disinilah saya baru mengetahui ya jika memang Maya ini adalah seorang yang peka dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata Yusril pun juga melihat perempuan di saat jalanan Sumono. Tapi saat itu ia memilih diam dan baru menceritakannya sekarang. Kami pun bersyukur sudah kembali dengan selamat dan tanpa kekurangan satu apapun. Selamat. Ya itu saja ceritanya teman-teman, luar biasa. Memang banyak hikmah ya yang bisa diambil dari sini, terutama di sini. Sorry ya, tanpa merendahkan wanita, tapi sebaiknya jika perjalanan jauh, apalagi dilakukannya pada malam hari, usahakanlah jangan sampai ada perempuan yang mengemudikan kendaraan bermotor. Dan kalau melihat posisi jamnya di situ sudah jam malam lah ya. Lebih baik kalau saran saya harusnya di awal dia menginap saja dulu. Terutama yang wanita ya, terutama yang wanita menginap saja dulu dan kembali melanjutkan perjalanan esok pagi hari maupun siang hari. Ini akan lebih baik karena ya alhamdulillahnya rombongan itu pun tidak mengalami kecelakaan ya atau yang berlarut-larut dengan Maya. Jadi mungkin hikmah baik yang diambil di situ. Itu aja ya. Cukup menarik juga sih. Semoga bisa menghibur buat teman-teman, khususnya para pencinta horor. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan yang buat suka dengan video bisa diklik tombol jempol, tombol like. Dan yang belum subscribe bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, untuk Lelaki Sejati kami upload setiap hari di jam 1 siang dan untuk Extreme Movie di jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Pasti seru-seru semua. Ya, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kelas serunya, masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati Channel. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.